Salam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa lagi. Selamat hari Minggu 19 Juli 2020. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, kita akan melihat Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai dengan 17. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbagilah kamu juga jika kamu melakukannya." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Guru. Beliau ketika ada perjamuan makan dengan para muridnya yang sedang berkumpul di situ. Nah, Tuhan Yesus melakukan suatu aksi, suatu yang begitu luar biasa. Beliau adalah Tuhan dan Guru. Tetapi beliau menanggalkan jubahnya, kemudian mengambil kain dan diletakkan di pinggangnya. Kemudian Tuhan Yesus membasuh satu persatu muridnya. Membasuh kakinya. Saudara, ini adalah suatu tindakan yang luar biasa. Seorang yang hebat, seorang yang luar biasa, mau menanggalkan jubahnya, jongkok, kemudian memegang kaki muridnya, dan mulai membasuhnya dengan air. Setelah itu menyekannya, diseko ngagem kain ingkang dipun ngagem Tuhan Yesus dateng pinggangipun. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa di zaman pada waktu Tuhan Yesus pada waktu itu, orang bepergian ke sana kemari dengan kasut yang sederhana, dengan sepatu yang sederhana, kena debu, kotor. Ketika masuk rumah, dia harus membasuh kakinya supaya bersih, sehingga rumah itu menjadi rumah yang bersih. Tapi Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia basuh bersih kaki dari para muridnya satu persatu. Dia tanggalkan jubahnya, dia seka dengan kainnya. Kemudian Tuhan Yesus berpesan, "Aku adalah guru, aku adalah Tuhan. Tapi engkau adalah muridnya, maka kamu harus melakukannya demikian kepada orang-orang yang lain." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, teladan Tuhan Yesus yang dikerjakannya, membasuh kaki para muridnya, kiranya ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu, butuh kerendahan hati.
untuk membasuh kaki, membersihkan. Butuh kerendahan hati. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Raja alam semesta. Dia adalah guru yang luar biasa. Dia rela membasuh kaki para muridnya. Supaya apa? Bersih. Saudara, butuh kerendahan hati. Yang luar biasa, yang hebat, mau menanggalkan jubahnya, kemudian menyeka. Dan itu dibuktikan, dilakukannya. Tidak hanya sekedar berbicara. Istilahnya hanya ngomong saja. Mboten. Gusti Yesus menika rela merendahkan dirinya, membasuh kaki para muridnya. Saudara, itu adalah pesan khusus di mana saling melayani, saling mengasihi, saling menghormati. Teladan Tuhan Yesus merendahkan dirinya, melakukan hal itu. Dan kita para muridnya, kita adalah orang-orang yang mengikut dia, kita adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Mari ya kita rendahkan hati kita, membasuh kaki dari orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang dekat dengan kita. Saudara, ada salah satu yang berkhianat, Yudas, tapi tetap dibasuhnya. Orang yang mungkin menyakitkan kita, orang yang menghina kita, orang yang mengkhianati kita, menusuk kita dari belakang, tetap kita membasuhnya, membersihkannya. Yang pertama, teladan Tuhan Yesus, rendah hati. Ya, tidak hanya bicara tapi melakukannya. Ya, dia rela ya membasuh. Ya, dan tujuannya saudara, supaya kakinya bersih. Supaya juga ada satu pelajaran bahwa sebetulnya Tuhan Yesus itu mengasihi mereka, peduli dengan mereka. Jadi rendah hati itu adalah tujuannya supaya orang lain diberkati Tuhan. Amin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, satu pelajaran penting bagi kita, di mana ketika Tuhan Yesus yang membasuh kakinya, supaya mereka itu diingatkan bahwa kehidupan mereka adalah kehidupan yang bersih. Kita sudah dibasuh oleh darahnya yang mulia. Tapi Tuhan juga menginginkan kehidupan kita dicuci bersih. Rasul Petrus berkata, jangan hanya kakiku Tuhan, tapi seluruh badanku. Supaya aku bersih. Saudara mengingatkan kepada kita, bagaimana hati yang bersih, pikiran yang bersih, kehidupan yang bersih, berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu Tuhan yang Tuhan inginkan seperti itu. Saudara yang terkasih, mari kita menjadi orang-orang yang meneladani Tuhan Yesus. Ya, rendah hati, mau melayani, ya, mau mencuci bersih para muridnya. Dan kita juga, saudara, tidak pandang bulu kepada siapapun. Kita mau merendahkan diri, melayani dia, supaya orang itu diberkati Tuhan. Supaya orang itu dipulihkan. Supaya orang itu mendapatkan satu hal yang luar biasa dalam hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah dicuci bersih oleh darah Tuhan yang mulia. Maka jaga hidup kita, untuk kita terus hidup dalam kemuliaannya. Baik dengan perkataan, dengan pikiran, dengan perbuatan kita. Perbuatan yang bersih dan memuliakan Tuhan. Sehingga mereka tahu, orang-orang di luar sana tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus Kristus Tuhan.
Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, salam sejahtera dari Salatiga. Saya kangen dengan jemaat, tetapi apa daya, ya, karena corona ini. Ya, terus terang Bapak Ibu, ini saya bergumul sekali. Ya, saya juga mempertaruhkan hidup saya, saudara. Saya pergi kemana-mana, melayani kemana-mana, bertemu dengan banyak orang, ya, membawa mahasiswa ke sana kemari, saudara. Ya, berkunjung ke sana kemari. Ya, resikonya adalah corona, saudara. Tapi saya lakukan karena saya mengasihi mereka. Saya ingin jadi berkat bagi mereka. Resikonya besar, tapi biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu bisa mendoakan saya, mendukung saya, supaya saya dilepaskan dari corona, diberikan kesehatan, kekuatan, supaya seperti Tuhan Yesus, ya, rela, ya, merendahkan dirinya, membasuh kaki para muridnya. Ini yang saya ingin lakukan, ya, melakukan, ya, bertemu dengan orang-orang, sehingga ketika orang-orang yang bertemu dengan saya diberkati Tuhan. Ya, orang-orang yang bertemu dengan saya mendengar kabar kasih karunia dari Tuhan, meskipun resikonya besar. Haleluya. Dan sekali lagi, mari bersama-sama kita jemaat Tuhan di Ngargoloko memiliki kehidupan yang bersih. Karena Tuhan sudah membersihkan kita dengan darahnya yang mulia, saudara. Haleluya. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Mari saling melayani. Tidak hanya dengan perkataan, tapi dengan tindakan juga. Dan kita wujudkan dengan saling mengasihi, saling membasuh, saling menguatkan, saling memberkati. Dan hidup kita juga hidup di dalam kasih anugerah Tuhan, kemuliaan Tuhan, sehingga dunia tahu bahwa kita adalah murid Kristus, di mana teladan Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan kiranya memberkati jemaat di Ngargoloko, ya, Tuhan memberkati dengan kasih karunia, dilepaskan dari corona, ya, pekerjaannya diberkati Tuhan, usahanya diberkati Tuhan, pertaniannya diberkati Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam gereja kita. Ya, doakan, ya, semakin cepat corona pergi, nah, kita bisa beribadah lagi bersama-sama, kita bangun gereja kita besarkan gereja kita. Dan prinsipnya seperti Tuhan Yesus, ya, melayani tanpa pamrih, melayani, ya, tanpa embel-embel apapun, dengan tulus, bahkan mengorbankan martabatnya, saudara, supaya para muridnya dibasuh, ya, supaya orang-orang di sekitar kita dibasuh kakinya oleh kehidupan kita, oleh pelayanan kita. Amin. Dan hidup kita adalah hidup yang sudah dibersihkan oleh Tuhan. Tetap dalam kekudusan, tetap hidup dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Salam, salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.